lagi dengan saya. Kita akan melakukan lagi simulasi untuk tugas akhir, yaitu yang berjudul dengan sesi 8 ini, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Baik. Baiklah ibu-ibu, untuk membuka pertemuan pada hari ini, marilah kita melepaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana ibu-ibu, tabel janji kemarin sudah dibuat? Sudah. Nah, sekarang diterapkan ya Bu janji yang tersebut. Ya. Nah, sekarang kita dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, untuk membangkitkan semangat bapak-bapak ibu dalam mengikuti pembelajaran kali ini, marilah ikuti saya untuk melakukan tepuk semangat. Baiklah ibu-ibu, ayo tirukan saya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita mulai pembelajaran kita ya bapak-bapak ibu. Ya. Bapak-bapak sudah tahu apa itu tentang bantuan sosial? Kira-kira apa ya bapak? Kurang tahu Bu, tolong jelaskan. Yang bapak terima itu misalnya apa? Terima saya sih uang PKH untuk, apa ya? Iya. Terus sembako. Iya. Nah, terima kasih atas jawabannya. Jadi bapak-bapak, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dalam bentuk materi dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Nah, begitulah tentang bantuan sosial. Sudah paham Pak, Ibu-ibu? Paham. Nah, dalam ini Pak ya, kita akan melakukan pengelompokan di tabel jenis bantuan dan manfaatnya. Bapak-bapak sudah tahu kan jenis bantuan apa-apa? Sudah ya? Ya. Jadi kalau misalnya bantuan bapak-bapak itu PKH itu bantuannya untuk berupa uang. Kalau BPNT berupa Kebutuhan pokok, Oh. sembako. Jadi manfaat sosial itu apa Pak? Jadi manfaat sosial yaitu terpenuhnya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat berupa pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, harus dimanfaatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak sudah tahu kan apa Ya. itu saja dari bantuan sosial itu bisa berupa PKH, BPNT atau sembako, PIP, itu termasuk dengan bantuan sosial. Jadi semua bantuan itu Bapak sudah tahu kan manfaatnya, Ya. yaitu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, dalam kurung ya Pak, untuk pangan, untuk pendidikan dan kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Di sini kan kita membahas tentang pemanfaatan bantuan sosial terhadap untuk anak usia dini dan ibu hamil ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita berkenaan dengan gizi ya bapak ibu-ibu. Jadi agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka bapak-bapak, ibu-ibu harus memahami jenis-jenis makanan dan fungsinya. Apakah bapak-bapak ibu sudah tahu? Ya. Ya, pasti ibu sudah tahu ya Bu. Nah, jadi ada zat gizi pada makanan itu ada beberapa kandungan, seperti harus memiliki kandungan karbohidrat, protein ya ibu-ibu, dan mineral.
Jadi karbohidrat itu berupa apa saja ibu-ibu? Nah, di sini kita sudah siapkan ya ibu-ibu. Jadi karbohidrat bisa berupa beras ya. Jadi ini termasuk jagung sebagai karbohidrat. Nah, untuk protein hewani, ada protein hewani sama protein dari hewani sama nabati. Ini telur. Nah, telur sebagai protein hewani. Tahu sebagai protein tahu nabati. Setelah sudah pengumpatan dengan karbohidrat, sudah ada protein, sekarang kita ke mineral. Mineral apa bisa dikelompokkan, yaitu sayur-sayuran, Bu ya, Pak ya, dan buah-buahan. Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu, jadi ya, makanan yang dimakan untuk ibu hamil dan balita haruslah memiliki kandungan gizi yang baik. Nah, berupa seperti karbohidrat seperti beras dan jagung. Ini memiliki fungsi, karbohidrat itu memiliki fungsi sumber tenaga dan berfungsi juga untuk berpikir dan bekerja. Itu sangat diperlukan kita di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, lauk pauk berupa protein. Harus ada lauk pauknya. Protein itu bisa berasal dari hewani dan protein nabati. Ini ya, seperti telur dan tahu. Nah, fungsi dari protein itu sebagai zat pembangun sel dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, terakhir juga harus memenuhi ada vitamin dan mineral berupa sayur dan buah-buahan. Fungsinya membantu proses kerja tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit. Baiklah, selanjutnya setelah bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui apa jenis dari karbohidrat, protein, dan mineral dan memiliki fungsinya masing-masing, jadi bapak, ibu, yang apalagi ibu hamil dan balita haruslah makan makanan yang bergizi sehingga melahirkan anak-anak dan tumbuh anak-anak mencegah stunting. Selanjutnya adalah pengumpatan bantuan berupa program sembako. Sangat penting dimanfaatkan hamil dan balita untuk memenuhi makanan gizi untuk mencegah stunting. Makanan yang dikonsumsi anak dan hamil adalah makanan harusnya memiliki gizi yang seimbang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pesan yang dapat saya sampaikan dalam menu gizi seimbang ini adalah: 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2. Banyak makan buah dan sayur. 3. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. 4. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan 10.